Halo, selamat sore Sobat Healthcare, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Sebelumnya, apa kabarnya nih? Senang sekali bisa bertemu lagi di sini di Health Talk pada kali ini dan juga semoga semuanya di sana dimanapun Anda menyaksikan keadaannya baik-baik saja dan juga terutama jangan lupa menggunakan masker ya, terutama sekarang kita tahu COVID-19 sudah makin naik lagi. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga Sobat Healthcare sekalian yang diwajibkan harus beraktivitas keluar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nih, sebelum perkenalkan, nama saya Jonathan yang akan menjadi moderator pada Health Talk kali ini. Dan tentu saja pada Health Talk kali ini seperti yang sudah Bapak Ibu atau Sobat Healthcare sekalian ketahui, kita akan membahas lebih lanjut nih mengenai apa saja sih penyebab atau faktor anak tidak fokus dalam kesehariannya dan juga ternyata anak tidak fokus itu belum tentu ADHD. Nah, sangat menarik sekali bukan pembahasan kita pada kali ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan mulai Health Talk pada kali ini yaitu Mind and Behavior dan juga dengan tema topik jangan keliru anak sulit fokus belum tentu ADHD dengan pembicara utama atau narasumber utama kali ini yaitu Ibu Christina Teja yang merupakan psikolog di Putra Medical Center. Sebelumnya saya izin untuk mengundang terlebih dahulu Ibu Tina. Halo Bu Tina, selamat sore. Oke, hai Jo, selamat Halo, sore iya. Suara semuanya saya Bapak terdengar Ibu. jelas ya Bu ya? Yap, gimana suara saya? Kedengaran jelas? Sangat jelas sekali Bu. Oke, Oke, nah Ibu Tina apa kabarnya nih? baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya, seperti yang kita lihat, sudah banyak sekali Sobat Healthcare atau Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan webinar kali ini, berarti yang artinya mereka sangat menantikan nih topik yang akan diangkat oleh Ibu Tina pada kali ini, gitu. Mungkin waktu dan tepat aku langsung persilahkan ya kepada Ibu Oke, Tina. baik, thank you Jo. So, saya akan share screen dulu ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi hari ini kita akan berbincang, berdiskusi. Tentunya saya sangat membuka diri sekali untuk berdiskusi dan tentang kesulitan untuk fokus. Meskipun kali ini kesannya seperti anak-anak, sebenarnya kesulitan fokus yang akan kita bahas pada hari ini tidak terbatas pada anak-anak saja. Jadi pada dewasa juga seringkali terjadi. Yes, hari ini kita akan membahas apa itu ADHD. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, aduh jangan-jangan anaknya itu ADHD nggak ya, soalnya susah fokus, terus performa di sekolahnya menurun, banyak gerak gitu ya. Terus nanti kita juga akan melihat bedanya apa sih hanya sekedar sulit fokus sama ADHD. Terus apa yang membuat seseorang jadi sulit fokus. Lalu kita juga nanti akan sedikit ngintip-ngintip profil perbedaan otak yang orang memiliki status ADHD dengan orang yang normal. Oke, nah di sini ada gambaran ADHD yang singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ya, jadi ada dua karakteristik di sini, ada attention deficit, artinya ada kesulitan untuk memusatkan perhatian. Lalu yang kedua adalah hyperactivity. Jadi ada hiperaktivitas, ada kelebihan interaksi yang terjadi dan tidak bisa terkontrol oleh orang-orang yang memiliki ADHD. Kalau kita lihat yang ungu di sini, nah ini adalah masalah atensi pada anak-anak atau orang dewasa yang sulit memusatkan perhatian. Biasanya mereka tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau PR-PR atau pekerjaan di sekolah, ya. Bahkan ketika sebenarnya anak itu atau orang tersebut tuh sebenarnya sih mau, tapi entah kenapa pada saat ngerjain tuh aduh kayaknya males banget deh rasanya gitu ya. Meskipun itu sudah deadline segala macam. Terus sulit sekali untuk memusatkan perhatian pada hal-hal kecil. Lalu seringkali terlihat seperti tidak mendengarkan orang lain pada saat berbicara. Jadi kesannya kayak gelisah atau mungkin kayaknya nggak ngedengerin, nggak nyambung gitu. Terus yang kedua ada hiperaktivitas yang di atas, yang kiri, yang bagian hijau. Nah itu adalah kalau pada anak-anak kita bisa lihat secara jelas bahwa anak tersebut ada keinginan untuk lompat sini, lompat sana, atau gerak sini, atau mungkin merintilin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu atau nggak ada tujuannya. Itu tuh anak-anak akan lebih mudah terlihat. Tapi bagaimana dengan pada orang dewasa?
Ya tentunya orang dewasa nggak akan lompat-lompat seperti anak-anak gitu ya, tapi kalau pada dewasa nanti kita akan lihat bahwa pada setting pekerjaan biasanya dia akan sulit untuk duduk diam berlama-lama, pada setting kantor, terus pekerjaannya monoton, itu sangat membuat orang tersebut tuh bosan gitu. Ujung-ujungnya adalah demotivasi, malas bekerja gitu ya. Nah, selanjutnya yang bagian pink adalah konsentrasi. Jadi kalau tadi atensi adalah kemampuan untuk membawa pikiran kita ke dalam satu titik, konsentrasi itu fokus pada satu titik dan terus-menerus konsisten begitu. Jadi panjang ya konsentrasi. Nah, biasanya pada ADHD itu rentangnya agak pendek. Jadi baru bisa sedikit tapi nggak bisa lama gitu ya. Dan sensitif terhadap suara. Jadi baru misalnya lagi belajar itu agak sensitif terhadap suara TV, atau mungkin ada adiknya lagi bermain, atau mungkin ibunya lagi bermasak, masak di dapur ketombrang-tombrang gitu ya. Biasanya anak-anak akan lebih susah untuk fokus. Lalu, nah pada ADHD itu juga bukan hanya sekedar mereka tidak bisa fokus, tapi juga kemampuannya dalam memplanning, mengorganisasikan sesuatu, mereka cenderung untuk sulit gitu ya. Jadi misalnya habis ini saya mau misalnya les jam 4, saya pulang sekolah jam 2. Oh, saya masih ada waktu 1 jam, 2 jam, itu saya bisa makan, main, mandi gitu ya. Nah, pada anak ADHD itu sangat sulit untuk melihat keteraturan tersebut. Ya, jadi bagi dia pulang, ya les gitu. Nah, dia tidak melihat ada celah 2 jam yang dia bisa pakai untuk hal-hal yang lain, itu dia nggak bisa lihat itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita bahas ADHD, lalu bedanya apa dengan orang yang sulit untuk fokus? Ya, nah, sulit fokus ini sebenarnya milik bersama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sulit fokus itu di tengah, kiri kanannya banyak. Jadi yang punya sulit fokus itu bukan hanya ADHD, tapi orang depresi juga sulit fokus, orang cemas juga sulit fokus, ya. Anak-anak yang memiliki kesulitan belajar juga susah fokus, ADHD juga susah fokus, ya. Ada orang yang adiksi terhadap sesuatu itu juga susah fokus, gitu ya. Terus anak saya yang mana dong, gitu ya. Oleh karena itu kita perlu pemeriksaan yang lebih komprehensif. Jadi kita nggak bisa cuma ngandelin oh anak saya susah fokus nih, dibawa ke psikolog, terus dengan harapan, oh nanti dia bisa fokus lagi. Tunggu dulu, kita perlu lihat dulu akar masalahnya apa. Seringkali penanganan-penanganan yang terlalu buru-buru gitu ya, kita tidak melihat akarnya sampai di mana, seringkali kurang efektif untuk menyelesaikan si kesulitan fokus ini sendiri. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Mengapa pada orang cemas itu juga bisa membuat sulit fokus? Nah, ini juga seringkali terjadi pada orang dewasa. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa sulit fokus itu tidak saja terjadi pada anak-anak, ya. Orang dewasa juga demikian. Kita lihat kalau misalnya lihat dari lingkaran ini, orang yang cemas itu cenderung awalnya tuh overthinking. Nah, kita lihat dulu nih overthinking. Jadi apa-apa dipikirin. Jadi Bapak Ibu bayangkan, jadi kalau kita punya satu kepala, terus di kepala kita begitu banyak topik yang datang menghampiri kita, ya, itu akan membuat kita tuh jadi bingung, ya. Ada sebagian udah overthinking jadi negative thinking, ya, terlalu banyak pikirannya, sehingga berasumsi yang macam-macam. Nah, pada saat kita merasa cemas, di otak kita itu ibaratnya seperti mobil yang macet, saling nabrak-nabrakan, otomatis menghambat fungsi kognitif kita. Jadi yang tadinya bisa lancar, tapi karena terhalang oleh cemas ini, informasi yang tadi mau disampaikan dengan baik itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Itu mengapa pada saat kita gugup, pada saat kita gemeter, cemas di atas panggung atau dimanapun, kita jadi nggak bisa perform well gitu. Nah, selanjutnya bukan hanya cemas. Nah, ini seringkali terjadi. Adiksi. Jadi kalau sebelum saya ngomongin lebih jauh tentang adiksi, mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa pada orang yang mengalami adiksi, itu di bagian otaknya itu sama. Artinya adalah mau adiksinya pornografi, adiksinya narkoba, adiksinya gadget, adiksinya apapun itu bentuknya, ya. Area otak yang yang terdampak itu tuh sama, satu area itu aja gitu ya. Jadi kalau orang nih hidupnya normal, pada saat stres biasanya kita akan cenderung mencari sesuatu yang bisa memberikan kita pleasure gitu ya, sesuatu yang bisa merilis, bikin kita relax. Aduh apa sih gitu ya.
Contoh misalnya nonton lah ya, kalau dalam kasus anak-anak tuh nonton ya kan, nah nonton tuh lebih enak. Nah pada saat merasa lebih rilis, anak-anak merasa ter-reward gitu. Wah enak juga ya pada saat saya lagi stres, saya nonton, saya merasa terbantu. Ya sama saja ketika kita makan di suatu tempat enak, kita akan cenderung balik lagi. Anak-anak juga sama. Jadi pada saat dia stres, terus dia mencari sesuatu, hal baik mainan, nonton, games, atau ngumpul bareng teman-temannya, atau apapun itu, ketika itu memberikan sesuatu sensasi yang nyaman, dia akan crashing back. Artinya adalah dia akan cenderung mencari kembali. Nah, jadi pada profil orang-orang yang adiksi, dia akan terus mencari, otomatis dia akan sulit untuk fokus. Kenapa? Karena yang dipikirin adalah kegiatan yang membuat dia senang, gitu. Nah, ini mengapa kita tidak bisa terburu-buru mendiagnosa anak ADHD karena peranan gadget pada saat ini tuh sangat dominan sekali, sehingga itu juga harus harus dipertimbangkan begitu. Jadi nggak bisa buru-buru. Nah, selanjutnya adalah depresi. Nah, kalau saya ngomongin depresi, sebenarnya balik lagi ya, bukan hanya pada anak-anak dan tapi juga pada orang-orang dewasa. Anak-anak juga bisa menunjukkan gejala depresi, gitu. Apa sih gejala depresi pada anak-anak? Perubahan mood tiba-tiba, ya. Kalau pada anak kecil itu mudah marah, sensitif, nangis-nangis, cranky. Pada anak-anak yang kecil tuh dikit-dikit nangis. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis. Kasih A nggak mau, B nggak mau, C nggak mau, pokoknya nangis terus gitu ya. Nah hati-hati, kalau misalnya sudah begitu, jangan-jangan anaknya sedang merasa insecure, cemas yang bisa menjadi akar depresi. Nah pada anak-anak remaja sudah lebih bisa terlihat jelas sekali. Lebih murung, mudah menangis, menarik diri, jarang mau ketemu sama papa mama gitu ya. Kalau diajak makan, nanti aja aku nggak mau makan ya. Terus pola tidurnya berantakan gitu ya. Nah itu semua terjadi karena hormonal imbalance ya. Kenapa banyak terjadi pada remaja? Karena kita tahu pada saat remaja hormonnya juga lagi tidak stabil. Jadi pada saat hormonnya tidak stabil, otomatis moodnya drop. Nah, pada saat mood drop, ini yang menyebabkan cognitive dysfunction. Ya, jadi bukan tidak bisa fokus, tapi bagaimana mau fokus kalau misalnya secara mood dia memang tidak mendukung orang tersebut untuk memusatkan perhatian lebih. Ya, jadi tapi jangan lupa depresi dan ADHD bisa bertemanan. Jadi kalau ibarat kita batuk terus bisa saja pilek, nah itu begitu. Depresi dan ADHD itu bisa temanan, komorbid. Selanjutnya adalah learning difficulties. Nah, ini kalau kita ngomongin learning difficulties mungkin lebih cenderung ke anak-anak ya. Nah, jadi banyak pasien-pasien yang keluhkan, aduh anak saya ini sulit fokus nih, dikeluhkan sama gurunya sulit fokus di kelas, kalau orang ngomong apa nggak nangkep segala macam. Tunggu dulu. Kenapa terkadang ada beberapa kondisi kita perlu pemeriksaan IQ atau kognitif? Itu tujuannya untuk memastikan bahwa apakah kemampuan anak pada saat itu sudah cukup. Jangan sampai kita mendiagnosa atau kita melabel di ADHD atau susah fokus, padahal bukan masalah nggak bisa fokus, boro-boro mau fokus. Ngerti aja kagak gitu. Nah ini sering kali terjadi itu karena keterbatasan bahasa. Kita tahu semakin kesini tuh sekolah itu ya bilingual ya, jadi pakai bahasa Indonesia juga pakai bahasa Inggris, sehingga masalahnya adalah tidak semua anak-anak itu bisa menggunakan bilingual dengan baik. Sehingga pada saat ada satu bahasa yang digunakan untuk melakukan analisa secara lebih, gitu ya, dan anak-anak tidak bisa ngejar, nah itu membuat anak-anak tuh jadi, aduh ini maksudnya apa sih, gitu. Saya nggak ngerti nih, gitu. Jadi seringkali jatuhnya dalam masa matematika, persoalan matematika, dia nggak bisa mengerjakan, bukan karena dia tidak bisa mengolah angka, tapi dia tidak bisa mengerti persoalan. Ya, sudah ada kemungkinan dia tidak mengerti soalnya apa, kondisinya apa, gitu ya. Yang ditanyain apa, gitu. Tapi kalau ditanyain rumus mah ngerti, hafal nih, rumus panjang kali lebar kali tinggi itu semua dia hafal, gitu ya. Tapi kalau pas udah dikasih soal cerita, sebuah permasalahan, dia udah mulai bingung, gitu ya.
Nah, ini bukan kesulitan untuk fokus, tapi memang kemampuan untuk sekolah, artinya entah itu bahasa, entah itu kemampuan logika, kemampuan analisa, ya, yang hal-hal yang seperti itu membuat anak sulit untuk belajar. Gitu. Nah, hati-hati learning difficulties ini perlu perlu ditemui sejak dini supaya anak-anak tidak keburu jatuh ke fase depresi. Yap. Nah, kita ngintip sedikit ya. Kenapa saya bilang ngintip sedikit? Nah, karena tentunya untuk bahas hal-hal seperti ini kita butuh dokter untuk yang lebih paham secara selak-beluk. Tapi dari sini kita ngintip sedikit bahwa screen use release dopamine in the brain. Artinya adalah pada saat kita menggunakan screen berlebihan, ya, secara tidak langsung itu mempengaruhi impulse control kita, gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat, mungkin anaknya juga ada yang mengalami, kalau anak-anak terlalu banyak mengkonsumsi screen time, itu sedikit lebih impulsif, jadi lebih buru-buru, gerabak-gerubuk, terus ada sebagian yang emosional gitu ya, gampang marah, cranky begitu ya. Nah, itu kita lihat warnanya saja sudah beda. Ya, warnanya saja sudah beda. Ya, ini mempengaruhi frontal cortex itu di bagian depan. Jadi kalau misalnya kalau orang dulu bilang, anaknya kepalanya jedong ya, berarti anaknya pinter. Sebenarnya secara saintifik yang terjadi adalah porsi di frontal cortex kita ini lebih maksimal, sehingga kita bisa melakukan analisa, logika, planning, organizing lebih baik. Nah, pada saat kita nonton atau apapun, jadi adiksi itu bukan screen time aja, makanya di sini addicted brain ya, bisa aja itu ganja, bisa aja itu nonton, main, atau apapun, itu mempengaruhi si fungsi otak itu sendiri. Nah, tadi Jonathan singgung sedikit mengenai brain mapping. Nah, kalau yang biasanya kita lakukan di sini adalah kita pasti akan men-scan fungsi otak anak, gelombang otak anak, gitu ya. Ini adalah beberapa contoh. Ngelihatnya nih begini nih Bapak Ibu nih. Nah, ini kiri kanan, ini 1 orang, ini 2 orang, ini 3 orang. Jadi kalau ada 5 kepala begitu, sederet itu adalah satu profil orang ya, orang yang sama. Ya, jadi di sini ada 3 orang yang berbeda, gitu ya. Ini adalah 3 model gambaran brain mapping yang keluhannya sama. Anak saya tidak bisa fokus, gitu. Tapi Bapak Ibu lihat deh, areanya berbeda-beda, gitu. Nah, ganti di sini nanti kita akan lihat, kira-kira anak saya ini nggak bisa fokus karena memang karena ADHD, atau memang karena adiksi, atau memang ada gambaran depresif, gitu. Sehingga ini yang biasanya kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh setelah 40 kali sessions dari neurofeedback, biofeedback. Jadi yang tadinya ininya merah nih, ya, gelombang alfa merah, dia akan cenderung lebih kuning. Kuning artinya apa nih? Tengah, jadi lebih normal ya. Gitu. Nah, ini gelombang deltanya yang tadi biru rendah sekali, dia juga akan perlahan-lahan ke area hijau dan kuning. Ya, jadi intinya adalah setelah 40 kali sessions dari si neurofeedback, ada perubahan dari gelombang otak yang kita harapkan. Oke, jadi dari sini saya mau share sedikit untuk Bapak Ibu, karena saya melihat banyak sekali pasien-pasien anak yang dikeluhkan sulit fokus gitu ya, bahwa secara saintifiknya memang sudah dilakukan penelitiannya bahwa ketika kita menghabiskan screen time lebih dari 2 jam per hari, itu secara clinically signifikan tuh telah mempengaruhi perilaku dan permasalahan fokus. Ingat ya, ini bukan hanya pada anak-anak, pada dewasa juga, gitu. Pernah nggak kita sadar bahwa kita seringkali tuh adiksi terhadap scroll, gitu. Kayaknya kalau nggak scroll tuh nggak sah gitu. Jadi pagi-pagi mungkin kalau bangun tidur tuh udah nyari apa yang bisa saya scroll gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya salah satu bagian kecil dari adiksi. Jadi kayaknya kalau nggak scroll kayaknya ada yang nggak afdol gitu ya. Meskipun saya tahu zaman sekarang semua handphone ya scroll ya, udah nggak ada yang pencet-pencet gitu ya. Tapi maksudnya adalah di situ kita bisa lihat bahwa
semakin sering kita melakukan aktivitas yang terus-menerus dan sama gitu ya, terutama tanpa benefit, tanpa ada tujuan, ya, scrolling berlebihan gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi fokus kita sebagai orang dewasa gitu. Nah, dari penelitian ini muncullah parenting stress. Ya, jadi kalau anak-anaknya udah mulai nggak bisa fokus, masalah perilaku, jadi yang stres bukan anaknya doang, orang tua juga pusing gitu ya, terus anak gue mesti diapain nih. Nah, ini memang penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini cuman sharing aja bahwa ini ada batasan screen time by age gitu ya, bahwa setiap rentang usia itu ada batasannya ya. Lihat deh, di sini 11 plus artinya di usia 11 tahun ke atas itu pun maksimal 2 jam. Bayangin kalau misalnya mereka nonton itu berarti satu film yang benar-benar film, bukannya video pendek di YouTube ya. Jadi film yang benar-benar film itu satu film doang. Habis itu udah harus disudahkan. Gitu. Nah, karena semenjak pandemik ini banyak penggunaan screen time dan sulit untuk orang tua batasi. Jadi itu saintis tuh semakin mengerucutkan bahwa ketika kita membatasi screen time anak-anak, itu tuh harus dispesifikan, boleh dipakai tapi buat apa. So di sini ada what kind of screen time that your child see, ya. Terus nggak perlu pendampingan kah, gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang kecil sudah pasti harus, ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa tayangan memiliki batas waktu, tayangan memiliki alur cerita dan makna, tayangan membahas materi sesuai usia itu adalah tontonan-tontonan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Jadi kalau kita mau memberikan tontonan pada anak-anak, ada 3 hal ini yang perlu kita pertimbangkan, ya. Waktu, alur cerita, jangan sampai kebanyakan nontonin hal-hal yang sebenarnya meaningless, nggak ada maksud dan tujuannya, dan ketika kita orang tua disuruh jelasin maksudnya tuh video, kita juga bingung apa yang mau diceritain gitu ya, nggak ada maknanya. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan usianya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sekian sharing dari saya. Saya berharap nanti kita bisa bertukar pikiran, diskusi gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Jonathan ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Tina untuk materinya. Iya, ini sudah banyak sekali Bu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di webinar pada kali ini. Mungkin benar. Bisa kita langsung lanjut kali ya Bu ya untuk membaca pertanyaan pertama. Oke. Jadi banyak banget pertanyaan yang ini, cuman saya akan berusaha untuk membuatnya menjadi satu alur gitu kali ya. Jadi biar semuanya itu bisa terjawab. Saya sih sangat berharap banget bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian gitu. Yang pertama adalah saya membaca beberapa istilah ADD ya, autism atau ASD dan ADHD. Beda nggak? Beda gitu ya. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi ada 2 kuncinya, Attention Deficit sama Hyperactivity. Ada 2. Jadi udah tidak bisa fokus, terus banyak gerak, ada hyperactivity-nya. Tapi kalau ADD, ya Attention Deficit Disorder, dia hanya sulit untuk memusatkan perhatian. Jadi kalau misalnya sekilas dilihat, ya anaknya akan baik-baik saja gitu. Jadi nggak banyak gerak, nggak banyak lompat-lompat gitu ya. Tapi dia sulit untuk fokus begitu ya. Jadi itu bedanya ADHD dan ADD. Nah, bagaimana dengan autism? Apakah autism lebih sulit untuk ditangani? Sesungguhnya tingkat kesulitan saya nggak bisa bilang mana yang lebih susah gitu ya, karena masing-masing punya spektrumnya. Tapi yang jelas adalah perbedaan krusial antara ADHD dan autism adalah autism itu lebih terkait dengan social contact ya. Jadi kalau pada anak-anak kecil, kalau misalnya memang temannya belum banyak, biasanya adalah tatapan matanya itu agak kurang, jadi lari-lari. Ya, terus juga biasanya ada repetitive behavior, meskipun ini perlu digarisbawahi, makanya tetap harus dibawa ke profesional, jadi perlu diobservasi secara langsung.
perilaku repetitifnya tuh macam-macam. Ada yang tepuk tangan, ada yang goyang-goyang kepala gitu ya, ada yang goyang-goyang badan gitu ya. Terus kalau autism biasanya dia akan lebih senang spesifik pada satu area. Jadi kalau sudah suka roket-roket terus yang dibahas terus gitu ya. Meskipun kita bilang, oh iya mau beli roti apa gitu. Dia ngomongin roket terus gitu ya. Nah itu biasanya ciri khas dari si autism gitu ya. Jadi beda. Lalu saya juga melihat ada keluhan seperti tadi jalan jinjit, terus berisik, sensitif gitu ya di kelas segala macam. Nah, ini biasanya adalah comorbidity dari si ADHD. Nah, karena kita lagi bahas ADHD, jadi di ADHD itu memang seringkali bertemanan lah, gitu ya. Ibaratnya bertemanan dengan masalah sensori. Kita tahu kalau sensori dari mata, hidung, mulut, sama taktil ya, perasa. Jadi kalau jinjit itu termasuk dalam taktil ya. Jadi sedikit banyak ada anak-anak yang menunjukkan sikap itu, tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi tetap perlu diobservasi lebih lanjut. Tadi juga ada yang nanya, kok diagnosanya beda sih ke dokter A, ke dokter B? Nah, biasanya memang anak-anak terutama pada anak-anak yang masih kecil ya, usia 2, 3, 4, 5 gitu ya, mereka menunjukkan perubahan perkembangan yang berbeda-beda setiap bulan gitu ya. Jadi itu mengapa kita sangat menghindari sekali over labeling gitu ya. Jadi buru-buru mendiagnosa, oh anak saya jadi kenapa segala macam. Kita lebih melihatnya dari kacamata tumbuh kembang anak-anak. Apakah tumbuh kembang ini sudah sesuai dengan jalurnya apa belum? Gitu loh. Jadi ibarat kata kalau misalnya kita baru ngelahirin baby gitu ya, bayinya di ini, oh beratnya belum nggak naik nih gitu ya. Dokter nggak buru-buru bilang, oh ini jangan-jangan TBC lah segala macam, nggak begitu. Tapi kita tahu, oh berat badannya kurang, berarti kita coba makannya harus seperti apa, mungkin susunya seperti apa. Jadi kita lihat tumbuh kembangnya si anak. Termasuk kalau misalnya ADHD, misalnya fungsi bahasanya yang belum bagus ya berarti harus diterapi bicara. Nah, pada anak ADHD atau autism atau apapun yang ada riwayat speech delay, ya, tapi belum bisa. Nah, tadi saya juga baca beberapa pertanyaan, kalau di kelas tuh nggak bisa ngikutin atau patuh instruksi gitu ya. Nah, biasanya kita jangan buru-buru mau anak untuk fokus. Boro-boro dia bisa fokus. Untuk duduk diam, patuh, dan mendengarkan instruksi dari guru saja, biasanya itu tuh udah satu step PR buat kita gitu. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah membuat dia punya self control dulu. Oh saya disuruh duduk. Oh ini waktunya baris gitu. Jadi self control dulu itu yang dilakukan. Baru pada saat dia sudah bisa duduk, baru kita bisa terapi bicara lah, terapi ini, terapi itu. Sama juga tadi ada pertanyaan di tempat lain bisa brain mapping 3 tahun, di Ciputra tidak bisa. Sebenarnya brain mapping bisa aja dilakukan pada semua kalangan usia. Masalahnya adalah pada anak-anak yang belum bisa patuh, ya, belum bisa diam gitu ya, goyang-goyang, sedangkan brain mapping itu perlu 40 menit untuk diam. Nah itu biasanya hasilnya jadi nggak begitu akurat gitu. Jadi biasanya kita kita akan tunggu anaknya tuh bisa kooperatif dulu untuk melakukan brain mapping. Nah, tadi juga ada yang bertanya, 40 kali neurosessions itu apa sih maksudnya? Maksudnya adalah selain brain mapping, di sini kita juga biasa melakukan neurofeedback. Neurofeedback itu apa? Neurofeedback itu gini. Jadi kalau misalnya penanganan ADHD itu yang selama ini yang kita tahu adalah mungkin ada terapi sensori, terapi bicara, terapi okupasi gitu ya. Ini mungkin salah satu teknologi kali ya, teknologi yang biasa digunakan pada orang tua yang misalnya, aduh kayaknya anak saya belum mau kasih obat deh, saya coba dulu neurofeedback gitu. Ya, jadi buat orang tua yang mungkin belum menginginkan anaknya konsumsi obat, biasanya kita akan arahkan untuk sensori integrasi atau neurofeedback. Neurofeedback itu sistemnya adalah nanti diberikan kabel ditempel di kepala dan di telinga. Tujuannya adalah untuk merekam gelombang otak. Nah, pada saat merekam di hadapan anak itu ada satu layar yang mana pada saat anak bisa duduk diam dan fokus, gambar gamesnya itu akan berjalan. Jadi ini seperti neurostimulations buat si anak. Jadi kalau kamu fokus,
gamesnya jalan. Kalau kamu nggak fokus, kamu nggak jalan. Jadi asas dari neurofeedback ini adalah gini, ala bisa karena biasa. Jadi otak kita itu adalah neuroplasticity, dia akan bisa karena terlatih. Sehingga ketika kita mau neurons di kepala anak kita itu lebih terintegrasi, maka harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Duduk diam, kamu fokus, kamu relax. Gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan kalau misalnya penasaran, boleh datang-datang ke ini pas jadwal praktek saya. Jadi bisa sambil lihat pasien yang lagi melakukan neurofeedback, boleh tanya-tanya juga, nggak bayar kok kalau nanya. Ya, jadi boleh mampir lihat seperti apa sih prosesnya gitu. Jadi pada saat neurofeedback pun anak-anak nanti akan teori belajar ya, jadi dia belajar untuk duduk diam dan fokus. Nah nanti itu perilaku itu yang nanti kita harapkan itu dilakukan juga di setting sekolah, duduk, fokus, memperhatikan gurunya. Begitu. Apalagi Joe? Ya Bu, ini saya menemukan ada satu pertanyaan yang menarik dari saya sayang sekali tidak ada namanya, anonimus, bertanya, halo Dokter Tina, dok saya mau tanya, anak saya aktif tetapi dia tahu kalau saat saya marah. Lalu anak saya juga kalau diajak belajar, dia sudah bisa menjawab bahwa saya nggak bisa menulis, nggak bisa baca, nggak mau diam. Apakah anak saya ini ADHD dok? Dan apa yang perlu dilakukan bila anak seperti itu? Oke. Jadi mungkin perlu diketahui bahwa ADHD, autism, ADD itu tuh tidak ada sangkut pautnya sama intelektual, ya, nggak ada hubungannya sama IQ. Meskipun ya tetap ada beberapa area yang delay, jadi keterlambatan ya, tumbuh kembangnya ada yang lambat gitu ya. Tapi hampir sebagian besar tuh sebenarnya IQ-nya oke-oke aja, baik-baik aja. Tapi hanya saja lambat gitu. Jadi telat berbicara, sulit menulis, sulit membaca, berhitung, itu tuh suatu comorbidity. Comorbidity itu kayak misalnya kalau misalnya kita batuk, ya barengannya kalau nggak demam, ya pilek, ya ngilu-ngilu gitu ya. Kalau zaman sekarang orang bilang, aduh COVID gitu ya. Tapi itu adalah kayak temen geng gitu loh, yang biasanya akan ikut bersamaan gitu. Jadi itu mengapa kalau menegakkan diagnosa pada anak-anak kecil tuh perlu waktu yang agak panjang, observasi yang dalam sekali gitu. Jadi kalau misalnya dia belum bisa nulis, belum bisa membaca, itu perlu dicek dulu. Perlu dicek dulu apakah motoriknya yang bermasalah. Atau memang ada sebagian anak yang memang memiliki tadi yang saya bahas di slide learning difficulties, kesulitan dalam membaca, berhitung, diskalkulia, dispraksia, ya, maksudnya banyak beberapa gangguan belajar yang bisa mempengaruhi perkembangan si anak. Apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah nggak banyak-banyak, nggak bukan adalah terapi bicara dan pendampingan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Terus apakah anak saya nanti bisa sama seperti anak-anak lain? Itu saya nggak bisa jawab. Artinya adalah kayak orang lomba lari aja. Kita ketinggalan di belakang, apakah saya bisa catch up teman-teman saya di depan? Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan juga ya tetap berlari, cuman ya posisi tetap di belakang. Itu mengapa biasanya pada saat usia-usia SD agak tinggi, saya selalu sarankan kepada orang tua, Pak, Bu, coba kita mulai gali kira-kira apa area-area anak, area yang disenangi anak, yang itu yang kita akan itu yang akan kita latih lebih gitu supaya anak lebih percaya diri begitu. Baik Bu, mungkin ada pertanyaan yang menarik perhatian dari Bu Tina sambil kita ini ada dari Mbak Wiwi, anak saya usia 4 tahun 1 bulan di rumah, hanya dengan saya dan ayah, tidak ada orang lain di usianya dia sekarang, dan dia tidak bisa bergaul dengan teman sebayanya. Akhirnya saya putuskan untuk sekolah, berharap dia bergaul. Saya sekolahkan di sekolah yang hanya ada 10 anak. Di sekolah dia tidak mau masuk ke dalam kelas, dibujuk dengan main apa saja tidak mau. Bagaimana solusinya? Pertanyaannya adalah sudah berapa lama? Ya, jadi banyak juga nih kebelakangan karena ini musim baru masuk sekolah gitu ya, semester baru, tahun ajaran baru, anak-anak tuh masuk ke sekolah terus ngamuk-ngamuk gitu ya. Tidak usah kaget. Ya, kenapa? Karena kita sebelum-sebelumnya juga di tahun-tahun 2 tahun kebelakangan anak-anak ini kan belum ada pemanasan.
pemanasannya masih kurang gitu ya. Jadi pada saat beradaptasi dengan lingkungan baru, rules baru, orang baru, mereka tuh ibaratnya kayak mesin diesel lama gitu loh. Pemanasannya adalah yang lama. Ada yang bilang, tapi teman-teman yang lain bisa-bisa aja. Ya, karena setiap anak berbeda-beda gitu ya. Jadi tetap mesti dilihat dia masalah adaptasi atau memang ada masalah fokus gitu ya. Masalah fokus ya itu yang tadi saya bilang, jadi dia main sendiri, jadi temannya lagi ngapain, dia ngobrak-ngabrik mainan, terus gurunya suruh baris, dia nggak mau baris, segala macam gitu ya. Karena biasa anak-anak seumuran 4, 5, 6, 7 juga ada komorbid dengan masalah perilaku. Jadi ibaratnya tuh kayak, karena dia nggak bisa fokus, jadi dia jadi cenderung tantrum, dia nggak bisa ngomong, jadi ujung-ujungnya jadi marah-marah, banting-banting barang, begitu ya. Itu juga nanti kita mesti cek lebih detailnya seperti apa. Tapi biasanya sih mayoritas yang terjadi adalah masalah adaptasi. Gitu. Baik, mungkin berarti masih memiliki benang merah dengan apa yang tadi Bu Tina jelaskan ya Bu, terutama kan beberapa tahun belakangan ini baik itu anak kuliah ataupun sekolah, mereka semua memiliki screen time yang banyak secara otomatis karena mereka semua melakukan segalanya di depan layar karena tidak bisa bertatap muka ya Bu. Nah, juga itu menjadi seperti yang tadi Bu Tina jelaskan, memiliki cenderungan sifat impulsif dan sebagainya. Jadi mungkin ini masih ada keterikatan ya Bu ya benang merah dan tiba-tiba semuanya diberlakukan face to face atau on site gitu. Oke. Jo, jadi saya baca nih ada pertanyaan yang cukup menarik juga dari Mbak Endang Semarang gitu ya. Bagaimana caranya supaya anak saya itu bisa tetap fokus belajar meskipun penggunaan screen-nya masih belum bisa dikontrol? Jawabannya adalah sulit. Jadi jawabannya adalah sulit. Kenapa? Karena pada usia golden age itu ya anak-anak di bawah 5 tahun memang otaknya sedang berkembang-berkembangnya gitu. Jadi ibaratnya kayak ada satu wadah, tergantung kamu mau isi pakai air putih atau air teh gitu. Dan kamu bisa aja berbarengan, tapi otomatis salah satu dari unsur itu tidak bisa maksimal. Gitu. Jadi saran saya adalah tadi juga ada yang nanya, saya lupa tadi ada yang nanya, sekilas saya lihat gimana caranya supaya membantu anak lepas dari gadget. Caranya adalah ambil gadgetnya semua, di-stopin sama sekali. Anak saya ngamuk-ngamuk, yes, pasti akan ngamuk-ngamuk. Itu. Banting-banting barang, segalanya macam tantrum. Yap. Apa yang dilakukan? Digendong, kita ajak main-mainan yang lain. Biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anak nggak mau main inilah, nggak mau main itulah. Tapi nanti kelama-lamaan nanti dia akan terbiasa. Jadi biasanya anak akan tantrum kurang lebih 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Tapi tidak masalah. Daripada nanti anak kita jadi punya masalah gangguan fokus atau gangguan belajar. Terus di sini juga ada yang bertanya, kalau misalnya orang dewasa pun bisa menunjukkan gejala ADHD, apakah ini berarti perilakunya menyerupai anak ADHD? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan ya, ya tentu saja orang dewasa kita nggak bakal loncat-loncat ke atas-atas meja, ngobrak-ngabrik bareng orang, enggak. Tapi bentuk ADHD pada dewasa itu lebih kepada inkonsistensi. Mungkin kalau nanti baca termasuk dalam sebuah hubungan gitu ya. Jadi misalnya lompat sini, lompat sana, terus merasa ini. Jadi banyak banget komorbiditnya yang nggak bisa saya judge begitu matang-matang gitu nggak bisa gitu. Jadi kita mesti lihat aspeknya luas gitu. Dan ADHD itu tidak bisa kita bilang, oh dulu sih saya nggak ADHD, sekarang aja saya ADHD. Nggak bisa gitu. Jadi ADHD itu adalah permasalahan neurologis. Ya, itu kenapa saya merasa brain mapping adalah cara yang pas sekali untuk kita melihat karena ADHD adalah masalah neurologis yang sudah ada sejak kecil. Gitu. Oke, apalagi nih? Sambil saya melihat ini ada. Bagaimana cara kita mengatasi anak yang punya kebiasaan harus selalu memegang benda pada saat nonton atau saat dia terlihat sedang main sendiri? Nggak apa-apa, kasih aja. Itu namanya fidgeting. Ya, fidgeting itu memegang benda, muter-muter, merintil-merintil. Ini nggak apa-apa, kasih aja. Karena pada anak-anak yang suka pegang-pegang begini tuh biasanya cemas. Ya, yang tadi saya bilang anxiety, itu juga bisa bikin anak nggak fokus. Kasih aja, nggak apa-apa. Biasanya kasih mainan yang kecil, ya. Yang paling kalau bisa di mobil dia bisa ini ngomong-ngomong sendiri, tapi nggak apa-apa.
gitu. Apakah ada makanan minuman yang bisa meningkatkan fokus anak? Magnesium. Ya, boleh nanti anaknya dikasih minum magnesium. Itu vitamin, bukan obat, ya. Which kita semua manusia juga butuh magnesium. Ya, bagaimana cara mengurangi habit anak-anak yang menggerakkan kedua tangan di saat excited banget? Menggerakkannya tangannya gimana dulu nih? Kalau misalnya tepuk tangan ya biarin aja, kan nggak mengganggu, gitu ya. Cuman mungkin maksudnya bapak ibu mungkin ada sebagian anak yang gini atau yang begini gitu ya. Kita perlu lihat kalau itu nggak mengganggu ya biarin aja. Nanti makin gede juga nanti akan hilang. Nggak mungkin nanti kalau udah Jonathan masih begini-begini tuh nanti dia akan berkurang. Biasanya kalau itu fidgeting ya atau repetitive behavior dia akan berubah ya. Entah itu nanti kedipan mata, kedipan hidung kedutan hidung atau gerakan kepala nanti dia akan pindah. Gitu. Kalau itu berkaitan dengan cemas. Anak saya 4 tahun sulit sekali diajak untuk duduk, hanya bisa duduk 2 menit. Ya, kalau misalnya udah duduk 2 menit aja susah, itu sudah ada ciri khas dari hiperaktif. Ya, nah nanti dibawa, nanti kita lihat, kita observasi apakah ini kecenderungannya ADHD atau mungkin autism atau apa. Berarti dari sesimpel perilaku dari anak yang sesederhana itu bisa memiliki kemungkinan-kemungkinan ya Bu ya? Ya, betul, banyak sekali. Jadi di sini juga kita biasanya yang kita lakukan, Jo, bukan saya saja gitu. Jadi nanti biasanya saya akan refer untuk observasi dengan psikiater atau mungkin nanti ada tenaga terapis juga yang kita akan refer supaya di-assess, terutama dalam bahasa gitu ya. Kelihatannya anaknya sudah bisa ngomong gitu ya. Tetapi pas masuk sekolah masalahnya gini, bisa ngomong tapi belum tentu, bukan berarti dia itu tuh sudah bisa memahami tuh literasi sekolah. Nah, itu yang kita sering miss gitu. Jadi nilainya drop. Kita bertanya-tanya kenapa nilainya drop? Ya jelas saja karena penguasaan bahasanya belum maksimal. Gitu. Anak saya didiagnosa hyperkinesthetic disorder, cuman masih dijadwalkan untuk observasi lagi bulan depan. Bu, baiknya selama menunggu observasi bulan depan, saya harus bagaimana untuk bisa melatih fokus anak saya ya, Dok? Kalau misalnya mungkin keterbatasan jarak, terapis gitu ya, waktu juga. Hal yang paling baik untuk melatih fokus pada anak itu sebenarnya olahraga. Ya, misalnya olahraga memanah atau misalnya olahraga basket gitu ya. Pokoknya setiap olahraga tuh sebenarnya akan membuat imbalansi hormon di otak kita tuh lebih baik. Nah, ini juga bekerja untuk kita sebagai orang dewasa pada saat kita cemas, panik gitu ya. Sebenarnya olahraga membantu hormon di otak kita tuh jauh lebih stabil gitu ya. Tapi tetap kita mesti lihat seberapa berat gejala yang kita alami. Berarti memang istilahnya mungkin ada anggapan-anggapan ya Bu, kayak seperti main behavior atau brain mapping segala macam, orang akan beranggapannya semua masalah atau berkutat yang ada di kepala. Tapi juga seperti yang dijelaskan Bu Tina, berarti fisik pun olahraga juga terlibat dalam membantu menyeimbangkan ya Bu ya, benar berarti? Ya, jadi kalau di sensori integrasi, mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan istilah sensori integrasi SI gitu ya. Di kita sih tidak ada gitu ya, jadi nanti boleh lihat-lihat di luar gitu. Sensori integrasi itu ujung-ujungnya adalah mengajak anak-anak untuk bermain gitu loh. Tapi setiap permainan itu kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada keseimbangan kiri dan kanan. Coba nanti anak-anaknya nih Bapak Ibu ya, coba perhatikan. Coba anaknya di rumah nanti suruh berdiri, kakinya diangkat, jadi tangannya direntangkan, sudah tangannya direntangkan, kakinya diangkat, ya kiri, ya suruh hitung 1 sampai 7, ya, yang kanan juga lihat bisa apa enggak, ya, itu kita bisa lihat keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, karena untuk bisa fokus, otak kiri dan otak kanannya itu harus seimbang. Itu mengapa pada terapi SI, terapis-terapisnya, ayo lempar bola, ambil. Ayo lempar bola, lempar gitu ya. Kelihatannya aduh ngapain sih gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Bisa dijelaskan bagaimana nanti proses assessment brain mapping? Ya, brain mapping itu nah tadi menjambung tadi ya, kenapa mesti diem? Karena nanti akan banyak banget kabel yang ditempelkan di kepala anak gitu ya. Nanti sudah ditempel, nggak ada sensasi, nggak ada listrik, nggak usah khawatir, aman gitu ya.
diam selama 40 menit, ya nanti hasilnya akan immediately keluar, langsung keluar, cuman tetap kan butuh interpretasi ya, jadi biasanya yang butuh beberapa lama proses tuh interpretasi dari pakarnya gitu. Yang menginterpretasi bukan saya gitu ya, jadi nanti yang berhak untuk menginterpretasi brain mapping biasanya neurolog atau psikiater. Nah nanti dari hasil itu kita akan lihat bersama bahwa oh ini kecenderungannya ke sini. Itu apa ada hubungan anak susah makan dengan ADHD? Ya secara langsung sih sebenarnya ya nggak ada hubungannya banget gitu ya. Tapi tetap secara psikologis hubungannya adalah masalah sensori yang tadi saya bilang ya, masalah sensori mata, hidung, mulut dan taktil. Biasanya pada anak-anak yang memiliki delay development dalam segala area itu biasanya lebih sensitif ya. Jadi antara makan itu susah milih-milih gitu ya. Mungkin ada beberapa yang baru makan lembek terus muntah, makan keras terus nanti dilepeh gitu. Terus ada yang dengar suara vakum terus nanti berisik gitu ya, merasa terganggu. Nah biasa masalah sensorinya seperti itu. Terus ada anak saya umur 8 tahun tapi masih mengompol di malam hari. Kalau siang hari pun baru akan pipis setelah benar-benar di ujung akhirnya mengompol. Apakah berkaitan tidak fokusnya anak saya? Tidak sih, bukan masalah fokus kalau ini ya. Masalahnya adalah pertama perlu dicek entah ke dokter anak atau urologis. Kantung kemihnya otot di kantung kemihnya sudah cukup kuat apa tidak untuk menahan kencing, itu yang pertama. Yang kedua adalah secara psikologis kaitannya adalah delay development juga. Jadi ada kalau dulu sudah pernah bisa pipis terus dia kembali ngompol itu kita sebutnya penurunan ya, regresi, kemunduran. Tapi kalau misalnya dari kecil ya memang belum bisa buang air kecil sendiri, ada keterlambatan perkembangan gitu. Baik Bu, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Bu ya, mengingat kamu deh yang pilih. Aku ya, HP yang pilih ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan menarik Bu Tri. Saya sempat lihat, apakah sosok atau peran ayah itu mempengaruhi bagaimana tubuh kembang karakter putra atau putri? Ya pastinya. Ya jadi mungkin peranan ini lebih ke sosok atau mungkin maaf kata atau ada yang sudah yatim piatu atau yatim atau piatu. Jadi mungkin apakah kehadiran dari salah satu sosok saja itu sangat berpengaruh begitu ya Bu terhadap perkembangan karakter gitu. Oke, baik. Good question actually. Jadi peranan ayah dan ibu sama-sama penting bagi perkembangan anak gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada ayah atau tidak ada ibu itu membuat anak-anak tuh jadi tidak bisa sehat secara mental gitu ya. Itu tergantung sekali. Tergantung dari pada saat saya bilang saya nggak punya ayah saya ini kenapa gitu. Apa mungkin meninggal dunia, atau mungkin ya karena dia menyakiti ibu saya setiap hari, terus ibu saya sama ayah saya berpisah. Cerita di balik itu sebenarnya mempengaruhi kesehatan psikologis si anak gitu ya. Dibandingkan orang tua yang abusive, lebih baik dia diasuh oleh kakek dan nenek gitu. Jadi bahasanya mungkin secara gamblang lebih baik diasuh sama kakek dan nenek yang lebih stabil dibandingkan judulnya sama ayah dan ibu tapi setiap hari dia abusive gitu. Ya, yang penting adalah bahkan kalaupun mau diasuh sama neni atau caregiver ya, mbak atau apa, selama itu secure hubungannya, artinya ada pada saat nangis digendong, pada saat nangis ditanyain kenapa, pada saat sedih, takut, pokoknya diberikan perhatian, siapapun itu cukup memberikan benefit buat anak. Jadi nggak usah khawatir buat bapak ibu yang, aduh gimana ya saya kerja nih dari pagi sampai malam, anak saya kenapa-napa, enggak ya. Selama hubungan anak dan orang tua relasinya, koneksinya bagus, terus di rumah juga dia mendapatkan sumber secure yang bagus, nggak kenapa-napa. Baik. Dan juga untuk terakhir mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Tina untuk yang disampaikan pada yang sudah hadir di sini Bu. Ya. Untuk Bapak dan Ibu, kalau misal ada keraguan,
secepatnya cari professional help di mana saja gitu ya, yang dekat rumah juga nggak apa-apa gitu ya, supaya kita bisa dapat opsi ya, opsi kira-kira solusinya seperti apa gitu ya, dibandingkan kalau misalnya kita geletakin terus-menerus karena usia anak terus bertambah, pertumbuhan anak terus berjalan setiap harinya gitu ya. Jangan sampai nanti sudah apa ya, sudah terlalu melekat pada anak, kita akan lebih susah biasanya untuk memperbaikinya. Termasuk gadget time juga seperti itu gitu ya. Saya sadar sekali bahwa gadget itu tuh bukan area yang mudah sekali untuk kita tangani. Pasti kita pakai drama-drama juga ya untuk ngelepas anak, cuman nggak apa-apa, sistemnya seperti main layang-layang aja, tarik ulur gitu ya. Kalau lagi liburan ya sesekali kita kasih gitu ya, cheating time gitu ya, tapi kalau misalnya pas sekolah kita strict ya kita strict gitu. Dan sampaikan kepada anak bahwa saya atau papa dan mama itu bukan menghukum kamu gitu ya, itu kata kuncinya ya, papa dan mama tuh bukan, yes, papa dan mama bukan menghukum kamu. Bukan berarti kamu nggak bisa fokus segala macam. Terus mama papa hukum kamu, mama papa ambil ya handphonenya, bukan. Tapi karena papa dan mama sayang sama kamu, papa dan mama mau bantu kamu supaya kamu nggak kelimpungan di sekolah, sementara handphonenya kita batasi dulu. Gitu ya. Ya kemudian anak nangis, sedih, segala macam, ya kita ada di sampingnya saja. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Thank you. Bu Tina sudah menemani kami dan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, dan juga para sobat healthcare dan Bapak Ibu yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Dan terakhir Ibu, mungkin kita boleh menyebutkan slogan kita bareng-bareng. Oke, jadi saat hitungan ketiga kita sebut healthy lifestyle starts here. Oke Bu? Oke. 1, 2, 3. Healthy lifestyle start here. Iya, saya Jonathan dan Bu Tina pamit undur diri. Sampai bertemu di Health Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.